Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 2030502093 kelas 2052C. Mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Dr. Haji Endra Wijaya SAG MPD. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini ada tema pokok, yaitu psikoterapi Islam, yang membahas 3 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar psikoterapi Islam. Kedua, unsur-unsur konsep dasar psikoterapi Islam yang mencakup munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapis, dan yang ketiga, teknik prosedur terapi. Yang pertama, konsep dasar psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral, maupun fisik, dengan melalui bimbingan Al-Quran secara empiris adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, unsur-unsur konsep dasar psikoterapi Islam yang mencakup munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapis. Yang pertama, munculnya gangguan. Sasaran atau objek yang menjadi fokus penyembuhan perawatan atau pengobatan psikoterapi Islam adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut dengan gangguan. Yang pertama, mental, berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, seperti mudah lupa, malas berpikir, dan tidak bisa membedakan antara halal dan haram, antara hak dan yang batil. Yang kedua, spiritual, berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, agama, keimanan, syirik seperti menduakan Allah. Ketiga, akhlak, suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan tanpa melalui proses pemikiran. Keempat, fisik, penyakit dapat bersumber dari fisik semata, tapi bisa juga disebabkan dosa atau kejahatan yang dilakukan individu atau diri sendiri. Tujuan terapi yang pertama, memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Dua, mengurangi tekanan emosi melalui pemberian kesempatan untuk mengekspresikan perasaan yang dalam. Ketiga, membantu klien mengembangkan potensinya. Keempat, mengubah kebiasaan dan membentuk tingkah laku baru. Kelima, mengubah struktur kognitif. Keenam, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dengan meningkatkan pengetahuan diri dan insight. Kedelapan, meningkatkan hubungan antar pribadi. Kesembilan, mengubah lingkungan sosial individu. Kesepuluh, mengubah proses somatik supaya mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kesadaran tubuh melalui latihan-latihan fisik. Kesebelas, mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran kontrol dan kreativitas diri. Peran terapis. Dari kutipan atau tujuan yang saya baca di atas tadi, tampak jelas bahwa persoalan yang ditangani oleh psikoterapis barat menyangkut masalah-masalah yang bersifat fisiologis, emosional, kognitif, behavioral, sosial. Meskipun jangkauan bervariasi, seringkali konotasinya menjadi sempit, yaitu hanya mengarah kepada suatu usaha dalam proses penyembuhan, menghilangkan persoalan dan gangguan. Walaupun sebenarnya ada beberapa psikoterapis yang memasukkan isu pengembangan diri sebagai agenda dalam terapi. Tetapi secara umum, orang akan selalu beranggapan bahwa jika ada seseorang sedang menjalani suatu psikoterapi, berarti sedang berusaha menyembuhkan diri. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Sifat terbagi ke dalam 2 bagian. Pertama, obat hissi, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit fisik seperti berobat dengan madu, air buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran. Sunahnya digunakan untuk menyembuhkan kelainan jasmani. Kedua, obat manawi, obat yang sunahnya menyembuhkan penyakit ruh dan kalbu manusia seperti doa-doa dan isi kandungan dalam Al-Quran. Kepribadian merupakan produk fitrah kepada jasmani dan rohani. Aspek rohani menjadi esensi kepribadian manusia, sedang aspek jasmani menjadi alat aktualisasi. Oleh karena itu, maka
Kelainan kepribadian disembuhkan dengan pengobatan manawi. Demikian juga kelainan jasmani seringkali disebabkan oleh kelainan rohani, maka cara pengobatannya pun harus dengan sunnah pengobatan manawi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Takwa intelektual dan profesional. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.